Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya. Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya. Radio Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih fikih pendidikan anak, memasuki silsilah nomor 62 dengan tema berikan bingkisan dan hadiah. Ya. Salah satu hal yang sangat diperhatikan di dalam agama kita adalah perlunya menumbuhkan rasa kasih sayang sesama muslim terutama. Sehingga untuk menunjang konsep ini, yaitu konsep saling menyayangi, maka ajaran kita, yaitu ajaran Islam, mengajarkan kepada kita beberapa tips, beberapa cara supaya rasa kasih sayang itu bisa tumbuh subur. Di antaranya adalah ucapan salam. Di antaranya adalah ucapan salam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan mungkin masuk ke surga sampai kalian beriman. Jadi surga itu hanya untuk orang yang beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak mungkin akan beriman kecuali seandainya kalian saling menyayangi di antara sesama. Jadi orang gak akan masuk surga kalau gak beriman. Berarti kita harus beriman. Supaya beriman kita harus saling menyayangi. Nah, maka kemudian Nabi SAW mengajarkan, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Bagaimana supaya kalian bisa saling mencintai di antara kalian, supaya bisa saling menyayangi di antara kalian. Karena itu adalah jalan menuju keimanan. Supaya kalian saling menyayangi bagaimana? Nabi SAW mengatakan, "Afshus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi salam atau saling mengucapkan salam itulah cara supaya saling menyayangi. Kalau kita saling menyayangi, kita akan beriman. Kalau kita beriman, kita akan masuk surga. Itulah urutannya. Jadi dalam agama kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan tips supaya kita bisa saling menyayangi. Di antaranya adalah saling menyebarkan salam. Kemudian kiat yang lainnya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kasih sayang adalah kita saling memberi hadiah. Saling memberi apa? Hadiah. Ya. Saling memberi hadiah sesama kita. Kalau tadi salam, ini hadiah. Kalau salam itu kan sesuatu yang cuma di lisan saja. Ya, dalam arti secara asal di lisan, walaupun nanti akan berkonsekuensi beberapa hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tapi secara
secara asal adalah sesuatu yang sifatnya lisan. Kalau hadiah tidak. Hadiah itu sifatnya materi. Walaupun tidak harus berbentuk uang, ya. Bisa jadi makanan, bisa jadi pakaian, bisa jadi mainan anak kecil, ya. Bisa jadi yang lain-lainnya. Namanya juga hadiah. Hadiah itu kata yang sifatnya umum. Entah itu bentuknya uang, entah itu bentuknya pakaian, entah itu bentuknya makanan, entah itu bentuknya mobil. Mobil atau mobil-mobilan. Ya, ada juga hadiah bentuknya mobil, bentuknya rumah, bentuknya tanah, ya. Ini macam-macam. Nah, salah satu tips yang diajarkan oleh Islam agar kita bisa saling menyayangi adalah saling memberi hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahadu tahabu. Yang artinya salinglah kalian memberi hadiah, niscaya akan tumbuh kasih sayang di antara kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di sini ada pesan dari Nabi SAW. Pesannya adalah saling memberi hadiah. Kalau saling berarti yang memberi hadiah satu atau semuanya? Semuanya. Namanya juga saling. Berarti saya memberi panjenengan, panjenengan memberi saya. Ya. Itu namanya saling memberi hadiah. Kalau cuma saya yang ngasih panjenengan, panjenengan nggak ngasih saya, itu namanya bukan saling memberi. Ya. Atau sebaliknya, panjenengan yang memberi ke saya nggak memberi panjenengan, itu namanya bukan saling memberi. Saling memberi adalah ketika kita memberi seseorang, orang lain memberi sama kita. Ya. Kita ngirimi tetangga kita sayur, ya, dengan rantang, nanti tetangga kita mengembalikan rantang itu dengan kosong. Sudah kosong, kotor lagi nggak dicuci. Itu namanya kebangetan. Nah, itu namanya kebangetan. Sudah kita kirimi nggak ngirimi. Ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita ngirim sesuatu kepada kita, maka kita balik kirim kepada dia. Inilah yang namanya saling memberi hadiah. Inilah yang namanya saling memberi hadiah. Itulah yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Ya. Kalau misalnya yang ngasih hadiah cuma satu, yang lain nggak mau ngasih hadiah, maka tidak akan timbul rasa kasih sayang. Walaupun di dalam diri kita, ya, ketika kita ngasih sesuatu kepada orang lain, tidak usah kita mengharapkan apa? Mengharapkan balasan. Bahkan kalau bisa, lupakan pemberian kita. Jadi kalau kita ingin latihan ikhlas, ya, kalau kita pengen latihan ikhlas, itu kalau memberi sesuatu sama orang lain, lupakan pemberian itu. Bahwa saya pernah ngasih si fulan, lupakan sudah. Tapi kebalikannya, kalau kita dikasih sama orang lain, nopo? Ingat-ingat pemberian dia. Ya, jadi inilah subhanallah ajaran yang luar biasa. Jadi kalau kita ngasih sudah lupakan. Gak usah diungkit, gak usah diingat-ingat, bahkan kalau perlu bahkan jangan diungkit-ungkit. Diingat-ingat aja tidak, apalagi diungkit-ungkit. Kalau mengungkit-ungkit bahaya itu. Kalau sekedar mengingat mungkin ya, tapi kalau mengungkit-ungkit itu bahaya. Itu bisa menghapuskan pahala. Bisa menghapuskan pahala kita. Itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika kita mau ngutang sama teman kita, nggak dikasih. Loh, biar kotak utangi. Gak usah kayak gitu. Ya, itu bisa menghapuskan pahala yang sudah kita dapatkan. Jadi jangan dipikir ketika kita ngasih itu, kemudian nggak mungkin pahalanya akan dihapuskan. Oh, bisa. Salah satunya dengan mengungkit-ungkit pemberian. Supaya kita tidak ngungkit-ungkit pemberian itu, maka kalau kita kasih orang, sudah lupakan. Ya. Oh, saya pernah ngasih anu, sudah dilupakan saja. Ya. Jangan sampai kita ngasih baju sama orang lain, ketika dia pakai kita liatin terus. Dia kayaknya kelambi kumien ya. Udah, nggak usah ngomong. Ya. Kalau kita sudah kasih sama orang lain, nggak usah kita ingat-ingat lagi. Tapi sebaliknya, kalau kita dikasih sama orang lain, ingat teruslah kebaikan dia sama kita. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk membalas kebaikan orang tersebut. Andaikan setiap orang seperti itu, maka luar biasa hubungan di antara kaum muslimin. Masalahnya yang ada justru sebaliknya. Ketika ngasih sama orang lain,
diingat-ingat terus, ketika diberi sama orang lain dilupakan. Itu yang bikin apa? Yang bikin hubungan di antara kita itu sering tidak harmonis karena itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Sudah ngasih orang, ingat-ingat terus. Dikasih sama orang, dilupakan. Enggak. Islam mengajarkan bukan seperti itu. Nah, di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa hadiah itu bisa menimbulkan kasih sayang. Kemudian juga di antara nasihat lain adalah apa yang disampaikan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah berpesan, ya bunayya, wahai anakku. Ini lihat bagaimana nasihatnya Anas bin Malik terhadap putranya. Ya bunayya, wahai anakku, tabadalu bainakum, salinglah kalian bertukar pemberian. Misalnya ada adik, kakak, ya misalnya anak ada 5 misalnya. Ya saling memberi. Saling memberi, kakak ngasih adik, adik ngasih kakak. Fa innahu awaddu lima bainakum. Karena hal tersebut akan lebih mempererat kasih sayang di antara kalian. Kembali, pesannya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada putra-putranya. Wahai anak-anakku, salinglah kalian sesama kalian memberi hadiah. Ya, dan ini perlu kita biasakan di antara anak-anak kita. Ini asar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi di sini Nabi kita Muhammad Anas ibnu Malik mengajarkan kepada putra-putranya untuk saling memberi hadiah. Dan ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maaf ya, kadang-kadang kita punya anak itu yang namanya anak, ya namanya anak. Ya, ada yang akur, ada yang setiap hari tukaran. Ya, ada yang setiap hari tukaran, kakak, adik, rebutan mainan, rebutan apa lagi biasanya? Makanan, ya rebutan jajan, rebutan perhatian dari siapa? Orang tuanya, ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya madep ke sini, ditarik supaya madep ke sini. Ya. Kalau tidur itu loh, ya. Kalau tidur itu kan misalnya orang tuanya di tengah, anaknya kanan kiri. Anaknya suruh madep ke kanan. Yang satunya nggak terima, suruh madep ke kiri. Terus gimana? Akhirnya madep ke atas. Biar adil, tangannya dikasih satu-satu. Ya, rebutan. Bagaimana kita menumbuhkan persaudaraan, keakraban, kasih sayang di antara anak-anak? Salah satunya adalah nasihatnya Anas ibnu Malik adalah tabadalu bainakum. Salinglah kalian bertukar pemberian. Artinya bertukar hadiah. Hadiah itu jangan dibayangkan harus sesuatu yang sifatnya mahal. Ya, bisa saja anak kita ketika kita ajak ke warung, ya, kemudian misalnya adik yang kita ajak ke warung, kakaknya di rumah, kita ingatkan, Dek, ayo coba beli apa buat kakak. Ayo coba beli apa buat kakak. Nanti dia belikan apa. Kemudian coba kasih kakak, ini kak, mas, ini dikasih. Nanti besoknya gantian. Ya, besoknya gantian yang diajak ke warung siapa? Kakaknya. Ya, begitu sampai ke warung, ayo kak, apa yang disukai sama adik coba dibelikan. Nanti kakaknya membelikan sampai ke rumah supaya dikasihkan kepada adiknya. Ini contoh-contoh real di dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan kasih sayang. Untuk menumbuhkan kasih sayang. Jadi kalau misalnya orang dikasih hadiah sudah tua saja senang, ya, orang sudah tua dikasih hadiah senang, apalagi anak-anak. Ya, yang sudah tua-tua kayak kita ini dikasih aja senang. Ya, makanya kan yang namanya gratisan itu selalu banyak peminatnya. Ya, sesuatu yang gratisan banyak peminatnya. Ya. Kalau kita yang tua-tua saja bisa diambil hatinya dengan cara hadiah, apalagi anak-anak kecil. Makanya disinilah Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita untuk terbiasa memberikan hadiah kepada anak-anak. Ya, untuk terbiasa memberikan hadiah kepada anak-anak. Walaupun sesuatu yang sifatnya remeh. Ya, makanan yang harganya 500 perak, makanan harganya 1000 perak. Itu ketika yang memberikan adalah orang tua kepada anaknya, anak itu akan merasa, oh saya ini diperhatikan sama orang tua saya. Sehingga ketika kita mau mengarahkan anak kita kepada sesuatu yang kita inginkan, anak itu akan lebih mudah untuk kita arahkan. Karena kita sudah ambil hati anak tersebut. Ya, karena kita sudah ambil hati anak tersebut. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bawakan dua contoh nyata dalam kehidupan Nabi SAW, di mana beliau tidak hanya mengajarkan teori,
Ya, kalau di atas tadi teori, ya, salinglah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai, akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian. Itu teori. Tapi prakteknya bagaimana? Nabi SAW mempraktekkan langsung. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini sahih dalam Sahih Muslim, diceritakan oleh beliau, kana an-nasu idza ra'au awwal ats-tsamari ja'u bihi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan masyarakat saat itu adalah ketika pohon pertama kali berbuah, berarti itu buah nopo? Buah perdana. Ya, buah perdana. Pertama kali pohon itu berbuah, ya kalau saat itu di sana kebanyakan pohon nopo? Kurma. Ya, pohon kurma. Pertama kali pohon itu berbuah, ja'u bihi ila Nabi SAW. Mereka petik kemudian dibawa kepada Nabi SAW. Dibawa kepada Nabi SAW. Dan ini bagus ya, kebiasaan yang bagus ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan dahulu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin pada pengajian akhlak ya di Purwokerto, bahwa Nabi SAW menjelaskan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Hendaklah yang makan makananmu itu orang yang bertakwa. Jadi kalau punya makanan, prioritaskan orang yang bertakwa untuk ikut makan dari makananmu itu. Ya, kenapa? Kata para ulama, karena ketika makanan itu dimakan sama orang yang bertakwa, kemudian menghasilkan energi yang dimiliki oleh orang bertakwa untuk apa? Untuk beribadah. Maka panjenengan ikut kecipratan pahalanya. Ya. Makanya para sahabat biasa mereka ada makanan dibasikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan nanti dimakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menumbuhkan energi. Dan energi itu nanti digunakan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika buah tadi sudah diambil oleh Rasul SAW, dikasih Rasul SAW, maka beliau berkata, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahilah kami di dalam buah-buah kami. Ini doa. Ini apa? Doa. Ini yang perlu kita biasakan. Ya, ketika kita melihat ada buah, ya, ada rizki, kita doa sama Allah. Karena rizki itu belum tentu mendatangkan ketaatan kepada Allah. Kadang-kadang semakin banyak orang rizkinya justru malah semakin jauh dari siapa? Dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu tidak sedikit bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang rizkinya ketika masih sedikit rajin ke masjid. Begitu tambah banyak, gimana? Jadi nggak ke masjid. Ya, ini contoh saja. Ini nggak mesti harus contoh ini. Dokter misalnya, ketika masih sepi, masih sholat ke masjid. Begitu pasiennya rame, yeman-yeman, melasi dan seterusnya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa tidak setiap rizki yang kita dapatkan itu akan barokahi, akan mendatangkan berkah kepada kita, belum tentu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika mendapatkan rizki seperti itu, dikasih buah, maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami. Ya, berkahilah buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina. Dan ya Allah, berkahilah kami di dalam kota kami ini, Madinah ini. Jadi Nabi SAW tinggalnya di kota apa? Kota Madinah. Nabi SAW minta supaya kota ini diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tinggal di suatu wilayah, doakan wilayah tersebut supaya barokah. Ya, jangan cuma isinya mengeluh. Ya, tempat kota saya kayak gini, RT saya kayak gini. Ya, tetangga-tetangga saya kayak gini. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan kita? Ya. Apakah kita sudah menyampaikan nasihat kepada tetangga kita yang belum sholat? Apakah kita sudah memberikan nasihat kepada bapak atau orang tua kita atau saudara kita yang belum berpuasa Ramadan? Apakah itu sudah disampaikan? Kemudian apa yang sudah kita kerjakan untuk kampung kita supaya kampung kita lebih islami, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Atau pernahkah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini? Wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah kota tempat tinggal kami ini. Ya, panjenengan bisa doa, ya Allah, berkahilah RT kami ini.
Ya Allah berkahilah RW kami ini. Ya Allah berkahilah kampung kami ini. Ya. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah berkahilah sa' kami dan mud kami. Sa' dan mud itulah ukuran. Ya, jadi kalau sekarang kan ada kilogram, ada ons, ya, ada ton, ada kuintal. Ya. Kalau saat itu adalah dengan ukuran namanya mud dan sa'. Ya, jadi Nabi SAW juga berdoa, ya Allah berkahilah mud kami, sa' kami. Ya, ketika kami jual beli berkahilah itu. Ya, ini doanya Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi berdoa lagi, Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyyuka, dan aku juga hambamu dan rasulmu wahai Nabi. Wahai Allah. Jadi Nabi SAW berkata, ya Allah, Nabi Ibrahim adalah nabimu, kekasihmu, utusanmu. Aku juga hambamu. Ya, aku juga hambamu dan utusanmu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan Nabi Ibrahim dahulu pernah mendoakan Mekah. Jadi minta kepada Allah, ya Allah berkahilah Mekah. Nabi Ibrahim juga pernah doa seperti itu. Wa inni ad'uka lil madinati bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Dan sekarang ya Allah, aku mendoakan kota Madinah. Bahkan aku minta supaya double keberkahannya. Jadi makanya subhanallah, ya, inilah efeknya doanya orang-orang yang soleh-soleh. Kalau kita ke Mekah, kita ke Madinah, Masya Allah. Ya, yang namanya air, ya, minum, ya, sepanjang tahun di pinggir-pinggir jalan gratis. Ya, tinggal megang apa? Tinggal megang mencet keran saja. Ya. Air gratis, musim kemarau, musim dingin, ya, di sana hujan itu jarang banget, padang pasir coba. Padang pasir. Kita sekarang di Purbalingga atau baru beberapa hari yang lalu sebelum hujan, sudah banyak yang nopo? Sudah banyak yang kekeringan, padahal di kampung kita, di kota kita ini banyak nopo? Banyak pohon. Di sana subhanallah tandus. Ya. Kalau kita melakukan bagi yang pernah haji atau umroh, perjalanan dari Mekah ke Madinah, apa yang dilihat di kanan kiri? Padang pasir, gurun pasir. Ya. Gak seperti kita sekarang turun. Saya ingat subhanallah ketika masih kuliah di Madinah. Ya. Setiap tahun kan kami pulang pesawat, pulang. Nah, ketika berangkat pesawat itu dari Madinah, kita ngelihat ke bawah, itu isinya cuma gurun semuanya. Setelah 10 jam di atas udara, turun ke Bandara Soekarno-Hatta, begitu akan turun, isinya apa? Hijau semuanya. Tapi subhanallah, lihat keberkahan yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Buah-buahan yang di situ nggak ada ditanam, ada di situ buah-buahan. Durian aja ada, kok. Ya. Kelapa juga ada, padahal tanahnya tandus. Itu salah satu dari efek, ya, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim mendoakan Mekah, Nabi Muhammad SAW mendoakan Madinah. Bahkan Nabi SAW minta supaya double-double keberkahan yang ada di Madinah. Nah, kemudian setelah Nabi SAW mendapatkan itu dan berdoa, thumma yad'u asghara walidin lahu fayu'tihi dzalika tsamar. Ini yang ingin kita garis bawahi. Setelah Nabi SAW mendoakan buah-buahan tadi, kemudian Nabi SAW memanggil salah satu anak yang terkecil yang ada di situ. Kemudian dikasihlah buah tersebut. Inilah yang namanya hadiah. Jadi kalau punya sesuatu aja dipangan, aja pangan dewek. Ya, boten barokah. Boten apa? Boten barokah. Orang ketang dibagi sedikit-sedikit dibagikan, semuanya ikut nopo? Ikut merasakan. Dikasih orang apel 1 misalnya. Apelnya cuma 1. Anaknya 10. Gimana coba? Potong itu apel jadi berapa? Jadi 10 bagian. Jangan masuk ke kamar, kamarnya dikunci makan sendiri. Wareg sih wareg, tapi buatan barokah. Ya, kenyang sih kenyang, akan tetapi tidak barokah. Potong itu bagi ya 10. Semuanya ikut merasakannya. Semuanya ikut merasakannya. Ya. Sebagaimana pernah diceritakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah seorang ulama besar. Di antara muridnya adalah Syekh Ibn Utsaimin.
Syekh Utsaimin itu muridnya Syekh Abdurrahman Sa'di. Saat itu tuh belum, pada zaman itu tuh yang namanya buah-buahan belum seperti sekarang. Syekh Abdurrahman Sa'di pernah dikasih buah namanya apel. Apel merah. Itu baru sekali seumur-umur itu beliau melihat buah itu. Dikasih berapa, kemudian dikasih salah satunya untuk muridnya ini Syekh Utsaimin. Nah, Syekh Utsaimin ini kemudian juga baru ngelihat itu buah apel. Ya, buah apel warnanya apa? Merah. Akhirnya bawa pulang ke rumah seluruh keluarganya. Seluruh keluarga, anaknya, cucunya, cicitnya, ya, semuanya dipanggil, Pak D-nya, Bude-nya, Buleknya mungkin kalau bahasa kita. Kemudian suruh, "Nih ada buah namanya apel." Pada kagum semuanya ngelihat buah apel itu. Kemudian dipotong-potong, kecil-kecil gitu ya. Semuanya suruh apa? Suruh merasakan. Ya, nikmat, berkah. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lainnya, ya, contoh yang lainnya disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ya, yang menuturkan kisah ini adalah istri Nabi SAW, ibunda kita semuanya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau pernah bercerita, pada suatu hari kami kedatangan kiriman beberapa hadiah dari Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah raja negeri namanya Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang negeri apa? Ethiopia. Di benua mana itu? Afrika. Ya, jadi Nabi SAW pernah dikirimi hadiah dari benua Afrika. Ya, dikirimi macam-macam hadiah dari Raja Najasyi. Ya, di antara hadiah itu ada selendang. Ada apa? Selendang khasnya negeri Habasyah. Selendang kan masa Nabi pakai selendang, ya. Tapi kan hadiahnya macam-macam di situ. Salah satunya selendang. Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil selendang tersebut, kemudian dipanggillah cucu beliau yang bernama Umamah. Dipanggillah cucu beliau yang bernama Umamah. Kemudian beliau berkata, "Pakailah ini wahai putriku." Jadi Nabi SAW kasih itu hadiah kepada putrinya. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah, sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, kalau panjenengan punya pakaian, ya punya baju, dikasih orang, diminta sama anak, kasihkan saja. Ya. Kadang-kadang kan ketika Idul Fitri ada yang ngirimin apa? Sarung, ada yang ngirimin baju koko. Nah, sedangkan anak kita kan belum punya kenalan, anak kita siapa yang ngirimi? Ya. Akhirnya kita kasih, ya anak kita, "Oh Pak, Bi, saya minta yang itu." Ya, enggak apa-apa, kasihkan. Ya, kasihkan kepada anak kita, dan itu adalah salah satu cara untuk menumbuhkan rasa kasih sayang di antara orang tua dan anak-anaknya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Seandainya ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 62, memberikan bingkisan dan juga hadiah kepada buah hati kita tentunya. Baiklah, kuliah ini kesempatan hari ini akan bertanya. Silakan kami tunggu pertanyaan Anda via interaktif di 0822 2727 8500 atau mungkin juga menggunakan line SMS kami di 085 600 100 880. Baik Ustaz, untuk mengawali pertanyaan kita baca SMS yang sudah masuk. Ini datangnya dari Ibu Warsiti di Leduk Kembaran yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, saya punya anak perempuan 2, sudah gadis tapi susah untuk menghormati orang tua. Apalagi anak yang pertama Ustaz umurnya 20 tahun, kalau ibunya tanya tentang kabar dia langsung jawab dengan kasar. Bagaimana cara untuk memperingatkan anak agar mau ibadah dan juga mentaati orang tuanya? Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Warsiti yang ada di Leduk Kembaran. Ibu ini mengeluhkan tentang anaknya yang sudah besar-besar, ya sudah gadis, akan tetapi kurang berbakti kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kalau ditanya jawabnya ketus. Itu bagaimana Ustaz? Begini ya Ibu, saudari penanya dan juga para pendengar, pemirsa, para hadirat sekalian, bahwa yang namanya pendidikan itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Instan itu apa? Ujuk-ujuk, ya. Akan tetapi membutuhkan proses, ya. Jadi anak seusia itu kok bisa seperti itu?
dikhawatirkan ketika kecilnya ya kurang mendapatkan perhatian yang maksimal dalam masalah pendidikan. Ya, karena sesungguhnya karakter seseorang itu adalah hasil dari apa yang dia dapatkan dari kecil sampai besar. Ya. Makanya kalau kita perhatikan para pebisnis yang ulet-ulet itu biasanya dari kecilnya memang sudah dinopo? Sudah dilatih untuk menjadi pribadi yang ulet. Ya, jatuh bangun ya. Sama juga para ulama kita yang pintar-pintar, Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, itu bisa seperti itu karena dari kecilnya sudah dididik oleh orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Jadi karakter seseorang itulah cerminan dari kepribadian dia ketika masih kecil, bagaimana dia dididik sama orang tuanya. Maka saya katakan mungkin ya, ibu mungkin ketika anak itu masih kecil, anak-anak itu masih kecil, mungkin ibu kurang maksimal di dalam mendidik anak itu. Sehingga itulah hasilnya. Nah, terus sekarang bagaimana Ustadz, itu sudah terjadi. Ya, kalau itu sudah terjadi, tidak ada istilah terlambat untuk memperbaiki. Ada pepatah mengatakan nasi sudah menjadi nopo? Bubur. Kalau kata saya lanjutkan, buburnya dibikin bubur ayam saja. Jadi masih bisa, nasi sudah menjadi bubur. Memang bubur itu nggak bisa dibalikkan lagi menjadi nasi. Akan tetapi jangan dibuang. Buburnya itu dibikin apa? Bubur ayam saja. Sehingga masih tetap bisa kita nikmati. Ya. Jadi ketika itu sudah terjadi, apa yang kita lakukan? Berusaha untuk menanamkan itu lebih maksimal lagi sekarang dengan berbagai cara. Ya, anak itu diajak menghadiri pengajian, ya. Ketika orang tuanya ngaji, anaknya diajak. Ya, di rumah sarana untuk belajar ilmu agama diperbanyak. Ya, televisi dakwah, kemudian juga radio-radio dakwah, buku-buku, majalah-majalah, ya. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya. Kemudian membangun kedekatan kepada anak, ya. Nggak mesti yang namanya nasihat itu kita katakan, nak kamu harus gini, nggak mesti. Bisa jadi kalau anak sekarang dikasih kayak gitu, dia akan sering menolak malah, merasa dia sudah besar, sudah tahu ilmu, akhirnya dia merasa tinggi, ya, merasa lebih dibandingkan orang tuanya. Dia merasa sudah tamat SMA, orang tuanya cuma tamatan SD, akhirnya memandang apa? Rendah. Maka nasihat itu tidak mesti harus sifatnya seperti yang saya katakan tadi. Sini nak, tak nasihati. Enggak mesti harus seperti itu. Bisa dengan cara, nak, tadi ibu ngelihat kayak gini. Cerita tentang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Jadi supaya anak itu berpikir, berpikir. Ini yang pertama. Yang kedua tentunya doa. Karena doanya orang tua itu sangat mustajab. Nabi SAW mengatakan, thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihin. Ada 3 jenis doa yang sangat mustajab. Salah satu dari 3 itu da'watul walidi liwaladihi. Doanya orang tua untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Maka sempatkan, sisihkan, bahkan perbanyak doa di waktu-waktu yang mustajab. Andainya doanya mustajab karena Anda orang tua, pilihlah waktu yang mustajab, sehingga mustajab ketemu dengan mustajab, semoga akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat buat yang bertanya. Ibu Warsiti di Leduk Kembaran. Pertanyaan berikutnya Ustaz datangnya dari Umu yang di Jakarta yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, di lingkungan tempat kami tinggal, anak-anak kecil sudah usia sekolah dasar bergaul dengan kurang sopan dan juga sering mengucapkan kata-kata kotor. Bahkan mereka tidak segan menyebut berjima kelamin pria dan wanita dengan suara keras. Sayangnya orang tua mereka kebanyakan membiarkan sikap anak-anak mereka yang seperti itu Ustaz. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi pergaulan anak-anak saat ini yang sudah semakin buruk? Haruskah kami membatasi lingkungan sosial anak-anak kami walaupun mereka sangat ingin sekali bermain dengan teman sebayanya? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, menghadapi lingkungan yang seperti itu, tentunya itu adalah tugas bersama.
Tidak bisa hanya mengandalkan orang tua saja. Karena kebanyakan orang tua di zaman ini sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga anaknya kurang memperhatikan. Bapaknya kerja, ibunya juga kerja. Anaknya mending kalau ada pembantu. Kadang-kadang pulang nggak ada siapa-siapa. Akhirnya kelayaban kemana-mana. Kita, ya, daripada kita menghabiskan waktu untuk mencela, untuk mengeluh, ya, mengeluhkan keadaan, mendingan kita katakan apa yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan. Kalau misalnya masing-masing dari penduduk Indonesia ini berpikir seperti itu, apa yang bisa saya berikan untuk kebaikan anak negeri kita? Kalau masing-masing berpikir seperti itu, saya yakin akan ada perubahan besar. Akan tetapi kebanyakan atau banyak dari orang-orang itu adalah isinya hanya mengeluh. Ya. Kalau mengeluh sudah selesai, kita sudah tahu itu. Bahwa masyarakat anak-anak sekarang jauh, naudzubillah, lebih rusak dibandingkan zaman dahulu. Itu sudah kita ketahui semua. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita harus move on. Kita harus bergerak. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Yang bisa kita lakukan antara lain adalah ketika ada anak keluar kata-kata kotor seperti itu. Jangan kita tunggu orang tuanya menegur. Orang tuanya lagi kerja. Kita yang tahu, ambil tangan anak itu, kemudian kita nasihati. Ustaz nggak didengar, tidak apa-apa. Nasihat itu nggak harus didengerin. Yang penting kita menyampaikan. Anak itu kita dekat, kita nak, itu kata-kata nggak baik, nak. Ya, tentunya dengan cara yang lembut. Ya, tentunya dengan cara yang lembut. Nanti lisan kita ini, nak, pada hari kiamat nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kata-kata yang keluar nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau baik maka kita akan dikasih surga sama Allah. Kalau jelek maka kita terancam dengan neraka. Sampaikan nasihat itu kepada anak. Masalahnya yang terjadi saat inilah adanya pembiaran. Adanya apa? Pembiaran. Jadi anak-anak itu bebas. Coba seandainya anak nyolong pelem. Ada yang aruh-aruh. Ada yang apa? Ada yang menegur. Kira-kira besok dia mau ngambil gimana? Pikir-pikir. Nah sekarang coba perhatikan. Anak ngambil pelem. Ngambil apa namanya? Mangga. Yang bukan haknya. Coba. Dia di pinggir jalan itu mangga. Berapa puluh orang yang lewat dan diem. Bahkan mungkin saya katakan berapa ratus orang yang lewat dan diem. Gak ada yang mengingatkan. Akhirnya dia merasa oh itu biasa. Tapi kalau misalnya kita nggak usah bilang semuanya mengingatkan. Dari 100 orang yang lewat, 5 saja mengingatkan. Kira-kira gimana? Anak itu besok akan mengulangi lagi? Dia akan pikir-pikir. Ya. Nah sekarang, anak-anak yang ada di lingkungan kita, yang ngomong dengan kata-kata yang kotor seperti itu, kita ingatkan enggak? Ya. Tetangga kita mengingatkan dia atau tidak? Masalahnya banyak tidak diingatkan. Akhirnya yang terjadi adalah itu semakin menjadi-jadi. Ini yang bisa kita lakukan. Nah sekarang untuk anak-anak kita, apakah perlu kita batasi lingkungannya atau tidak? Pertama gini, seharusnya kita itu kalau cari rumah, carilah lingkungan yang baik. Ini pondasinya awalnya. Pondasi awalnya adalah kalau kita mau bangun rumah, kita mau kontrak rumah, ya carilah lingkungan yang kondusif secara perilaku, secara bukan hanya masalah fasilitasnya saja, tapi adalah tetangga-tetangganya baik-baik atau tidak. Ini yang pertama harus kita pikirkan. Nah sekarang Ustadz ini udah terlanjur. Sudah apa? Terlanjur. Rumah saya udah terlanjur di situ, saya mau pindah nggak bisa. Kecuali Anda bisa pindah, oke, bagus itu. Silahkan, ya Anda pindah. Tapi saya nggak punya biaya Ustaz. Saya nggak bisa lagi untuk pindah, saya adanya di sini. Ya sudah, kalau Anda bisanya di situ, maka memang pergaulan anak ini harus dibatasi. Ya, karena mau tidak mau kalau misalnya kita biarkan anak itu bergaul dengan anak-anak tersebut, anak-anak jalan tersebut, anak-anak nakal tersebut, nanti dia akan terpengaruh sedikit atau banyak. Ya. Harus kita batasi dan kita jelaskan kepada anak kita kenapa dibatasi. Itu yang perlu juga kita jelaskan. Nanti kalau tidak kita jelaskan, dikiranya anak kita mengira bahwasanya bapak ini apa? Membatasi, mengekang, membikin kayak Siti Nurbaya, ya, dipingit dan seterusnya. Ya, harus dijelaskan kenapa kok dibatasi pergaulannya. Oh, karena ini. Ya, jadi ada masalahnya, ya. Nanti kamu bisa terpengaruh dan seterusnya. Itu harus dijelaskan kepada anak. Ya.
Kemudian kalaupun anak akan bergaul, maka dikasih rambu-rambu, nak, kamu bergaul gini-gini rambunya. Kalau ada anak kayak gini, jangan dijadikan teman dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, kita beri kesempatan untuk pendengar Radio Roja yang akan bertanya di kesempatan hari ini. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Ini dari Manggala, Unit 8, Lampung. Dari Lampung. Dengan Ibu silakan. Ini Ibu Sriati, Pak. Saya mau tanya. Ini Pak, masalah memakai gigi palsu itu untuk ibadah itu bisa sah atau tidak? Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan. Oh iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mengenai hukum memakai gigi palsu, ya, Ibu Sriati yang ada di Lampung. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu? Kalau memang dibutuhkan, kata para ulama, tidak apa-apa. Kalau memang dibutuhkan, tidak apa-apa. Ya, misalnya ompong giginya, ya itu tidak boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja dan tidak ada larangan. Ya, itu bukan termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan itu termasuk bagian dari menghias diri. Bagian dari menghias diri, apalagi wanita. Ya, wanita kalau misalnya tidak berhias nanti nggak menarik. Ya, tidak menarik, terutama buat suaminya. Ya, jadi tidak ada larangan di dalam agama kita, insya Allah, untuk memakai gigi palsu kalau maksudnya adalah untuk kebutuhan. Tapi ada sebagian orang tidak pakai gigi palsu dengan maksud giginya yang sudah ada ini diganti, ya, diganti dengan gigi palsu supaya lebih cantik katanya. Kalau itu ya tidak boleh. Ya. Ini adalah karena kebutuhan, misalnya giginya memang sudah keropos semuanya atau bagaimana, atau nggak bisa makan dengan baik. Kalau tidak pakai gigi palsu itu tidak ada masalah, insya Allah taala. Ya. Silakan, pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu yang di Lampung. Kita angkat pertanyaan dari Ibu Tutik di Kandangan, Kalimantan Selatan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tidak boleh mengungkit pemberian, tetapi jika kita mengingatkan anak yang bila dibangunkan untuk jamaah sholat subuh masih sangat sulit, ketika kita mengingatkan bahwa sudah diberikan hadiah oleh ayahnya atau ibunya, kemudian janjinya untuk melaksanakan sholat jamaah subuh tidak ditepati, bagaimana Ustaz dengan hal demikian? Apakah diperbolehkan untuk menagih janji tersebut? Terima kasih. Ya, untuk Ibu Tuti yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau misalnya kita kasih hadiah kepada anak, kemudian anak itu sudah berjanji bahwa akan sholat subuh dengan baik misalnya, ternyata dibangunnya sulit. Boleh nggak kita mengingatkan anak dengan pemberian itu? Boleh, ya. Karena maksudnya bukan untuk menyakiti dia, ya. Akan tetapi untuk mengingatkan janji dia. Dan itu tidak apa-apa. Itulah termasuk tadzkir, ya, untuk memberikan peringatan. Itu tidak apa-apa insya Allah. Jadi yang dimaksud untuk dimaksud larangan dari mengingat-ingat itu adalah untuk maksud riya, kemudian maksud menyakiti, ya, maksud takabur, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kayak kasus kayak tadi yang ditanyakan, insya Allah tidak apa-apa. Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di sini. Apakah seorang di akhir hayatnya tidak mungkin husnul khotimah apabila tidak bisa baca Al-Quran, walaupun orang itu selalu berbuat baik pada seorang dan beramal baik juga pada setiap ada kesempatan? Mohon dijelaskan. Apakah orang yang tidak bisa baca Quran itu hilang kesempatan untuk husnul khotimah? Insya Allah tidak. Ya, tetap ada peluang untuk husnul khotimah. Ya, pada zaman Nabi SAW ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Ya, kemudian datang kepada Nabi SAW minta tahu bagaimana caranya sholat. Ya, baca Al-Fatihah aja nggak bisa. Akhirnya diajarin untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya memang hanya itu yang dia bisa. Ya. Jadi selama orang itu bisa tetap berbuat baik, ya, beribadah, berusaha semaksimal mungkin, maka tetap ada peluang untuk husnul khotimah. Akan tetapi saya katakan, kalau memang masih ada usia, umur masih ada, kemampuan masih ada, kenapa kita tidak berusaha? Kenapa kita tidak berusaha? Minimal Anda bisa hafal satu huruf hijaiyah seminggu, satu minggu satu huruf. Sudah alhamdulillah. Jadi jangan pesimis, ya. Jangan apa? Jangan pesimis. Kalau bisanya menghafalkan huruf hijaiyah ada 20 berapa?
28 ya, sekitar itu 28-an ya. Itu 1 minggu 1 huruf saja, tidak apa-apa. Ya. Yang penting ada upaya, Ya kalau memang sudah berupaya kemudian nggak bisa-bisa juga, ya Allah tidak akan membebani hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, apa bedanya antara wakaf, amal jariyah, dan infak? Apakah wakaf itu harus berbentuk tanah? Apa bedanya wakaf, amal jariyah, dan infak? Amal jariyah itu lebih luas daripada wakaf. Wakaf itu salah satu dari amal jariyah. Ya. Sedangkan infak itu biasa dipakai kata infak ini biasa dipakai untuk mengistilahkan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, ya, dan itu sifatnya bukan sesuatu yang mengalir. Contoh misalnya infak katakanlah buku misalnya, atau infak makanan misalnya, ya, beri makanan, ya, semacam sedekah makanan, atau nafkahnya orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Itu termasuk infak, ya. Itu termasuk infak. Walaupun kadang-kadang juga infak ini dipakai untuk mengistilahkan amal sodakoh juga bisa, ya. Adapun apakah wakaf itu harus berbentuk tanah? Jawabannya tidak harus. Ya, tidak harus. Ada wakaf berbentuk uang, ya, ada wakaf berbentuk Al-Qur'an, ada wakaf berbentuk kitab, ya, buku keagamaan, ada wakaf berbentuk majalah Islami. Jadi wakaf itu tidak harus bentuknya apa? Tanah, ya. Bentuknya bangunan juga bisa. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan dari pendengar Radio Muslim yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mengajak anak kita ke warung, bagaimana cara supaya anak kita itu tidak suka jajan berlebihan? Bagaimana nasihat yang tepat untuk menasihati anak-anak kita yang diajak untuk ke warung ini? Mohon nasihatnya Ustaz. Bagaimana supaya anak kita kalau diajak ke warung nggak minta macam-macam intinya? Tentunya dari awal sebelum berangkat sudah dipeseni, ya, nak kamu diajak sama ibu ke warung, tapi nanti syaratnya gini. Jadi nggak mendadak, ya, nggak mendadak di warung anak minta ini langsung nggak boleh, wah itu pasti ribut itu. Ya. Jadi sebelum berangkat sudah diwanti-wanti, jadi kondisi psikologisnya itu sudah dipersiapkan, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Ya, sebelum berangkat sudah diingatkan, nah nanti kalau ke warung kamu boleh ikut, tapi kamu kalau mau minta jajan ya satu saja. Ya, kalau sudah seperti itu, ya, ternyata sampai kalau sebelum berangkat, iya nak, iya setuju, deal, udah sepakat kayak gitu. Tahu-tahu di warung dia minta, ya, dan dia nangis keras, orang tua harus tega. Ini kadang-kadang orang tua itu, sebagian orang tua itu nggak tegaan, ya. Kemudian malu misalnya sama yang punya warung, dikiranya pelit dan seterusnya. Jangan, biarin aja. Nah, pemilik warung pasti mendukung anak itu supaya ngambil. Dia suka kok. Semakin banyak yang dibeli semakin senang. Malah ditawari, nak minta apa? Yang bayari siapa toh? Yang barikan bukan yang punya warung, yang bayarin jenengan. Lagi pula kalau misalnya anak itu kemudian nangis, akhirnya hati kita luluh, nanti kita membiasakan anak kita apa-apa nangis, ya. Dan kita harus jelaskan kepada anak kita bahwa nangis itu bukan solusi. Ya. Kalau misalnya anak nangis dikit kita kasih, nggak boleh nangis kasih. Lama-lama kebiasaannya saben minta apa-apa, setiap minta apa-apa selalu nangis. Ya. Maka di sini perlu adanya ketegaan, ya, perlu adanya ketegaan dari orang tua, bukan kejam. Ya, bukan apa? Bukan kejam, bukan pelit. Akan tapi ini bagian dari pendidikan untuk anak-anak kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.